Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pelanggaran privasi dalam dunia maya dan studi kasusnya. Banyak kasus yang terjadi mengenai pelanggaran privasi yang mengakibatkan pentingnya perlindungan hukum privasi dalam dunia maya. Lahirnya dunia maya dengan proses digitalisasi di dalamnya melahirkan suatu tantangan baru yang dikenal dengan ekonomi digital. Di sisi lain, ekonomi digital dihadapkan pada pelanggaran privasi dan data pribadi yang menghambat perkembangan ekonomi digital itu sendiri. Privasi telah disepakati menjadi salah satu hak mendasar yang harus dilindungi pada aktivitas di dunia maya, selama aktivitas tersebut dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. Bentuk-bentuk pelanggaran privasi antara lain sebagai berikut. Pertama, penggunaan, pengungkapan, dan atau penyalahgunaan informasi yang tidak sah yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, seperti pada kasus pelanggaran tindakan hak cipta, pelanggaran kontrak, dan lain-lain. Pada kasus penggunaan atau pengungkapan informasi pribadi yang tidak sah ini, pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh sektor swasta, bahkan institusi publik juga berpotensi melakukan pelanggaran serupa. Sebut saja kasus pengungkapan data pemilik nomor telepon dengan cara menjual kepada pihak ketiga tanpa izin dari pemilik data yang dilakukan oleh salah satu penyedia jasa provider. Kedua, memasuki wilayah pribadi secara tidak sah, didokumentasikan, dan untuk selanjutnya disebarluaskan dan mengandung unsur komersil. Dalam hal ini, adanya tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak lain secara diam-diam mengambil informasi tanpa izin pemiliknya. Contohnya dalam hal ini adalah tindakan penyadapan. Ketiga, maraknya pelanggaran privasi pada penggunaan aplikasi media sosial. Dalam hal ini, di mana pengguna bebas mengunggah dan membagikan informasi mengenai dirinya yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan yang bersifat melawan hukum. Keempat, penggunaan data pribadi untuk kepentingan yang melanggar hukum, seperti pada kasus pemalsuan identitas sampai dengan pemalsuan kartu kredit atau yang dikenal dengan carding. Isu privasi semakin berkembang mengingat kasus-kasus privasi muncul sebagai akibat perkembangan teknologi yang semakin meluas. Di sisi lain, perlindungan hukum mengenai privasi dianggap masih mencari pola terbaik dalam memberikan perlindungan pada setiap aktivitas di dunia maya. Sebut saja kasus pelanggaran privasi yang terjadi pada tahun 2007 yang lalu, di mana perkembangan teknologi, yaitu praktek penggunaan mesin pencari atau yang dikenal dengan search engine, dianggap melanggar privasi para penggunanya. Melalui teknologi search engine ini, maka pihak Google memiliki data mengenai kecenderungan seseorang atas pencariannya di dunia maya. Dalam perkembangannya, pada tahun 2010, Federal Trade Commission Amerika Serikat mengusulkan pengaturan Do Not Track yang harus disertakan di browser web konsumen sehingga mereka memiliki pilihan untuk mengizinkan atau tidak atas pengumpulan data tentang aktivitas pencarian dan browser online mereka. Selanjutnya, dalam sebuah laporan penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menemukan bahwa aktivitas sosial media yang dilakukan dapat mengancam privasi penggunanya. Misalnya pengungkapan informasi mengenai pendidikan, jenis kelamin, lokasi, afiliasi, dan lain-lain. Pada perkembangannya, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan data pribadi yang terdapat di sosial media harus dilindungi. Sebuah kasus juga mengejutkan bahwa perusahaan besar Apple telah terkonfirmasi melakukan pengumpulan dan menyimpan data terhadap data lokasi dari perangkat pengguna setiap 12 jam sekali. Sekian dan terima kasih.